Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada mata kuliah Etika dan Anti Korupsi kali ini, kami kelompok 2 yang beranggotakan Asna Devita, Kemal Alfatan, Rahma Guntara, dan Suci Ratnawati, mahasiswa D3 Kepedaraan Negara kelas 601. Kali ini, topik pembahasan kami yaitu ada 7. Yang pertama, Kode Etik PNS. Kedua, kewajiban dan hak PNS serta disiplin PNS secara keseluruhan sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010. Yang ketiga, perbedaan etika dan etiket. Yang keempat, konsep nilai. Yang kelima, konsep norma. Yang keenam, etika komunikasi. Dan yang ketujuh, etika profesi. Ya, jadi yang pertama kita membahas mengenai kode etik pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004. Yang pertama, pengertian kode etik. Itu kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Dan di pasal 7 PP 42 tahun 2004 dijelaskan, dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam PP ini. Jadi kalau teman-teman membaca pasal-pasal setelahnya itu dijelaskan contoh-contoh dari etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri sendiri, dan sesama PNS. Nah, kemudian ada penegakan kode etik nih. Jadi PNS yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi moral. Sanksi moral tersebut dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan bentuknya dapat secara tertutup maupun secara terbuka. Dimana kalau misal ada yang melanggar harus dijelaskan jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau pegawai yang bersangkutan. Kemudian ada yang namanya majelis kode etik, di mana untuk menegakkan kode etik, setiap instansi membentuk majelis tersebut yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan anggotanya adalah satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan minimal 3 orang anggota. Dan apabila anggotanya lebih dari 5, maka jumlahnya harus ganjil. Kemudian ada jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai negeri sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik. Kemudian penjelasan mengenai majelis kode etik yang diatur pada pasal 19. Yang pertama, majelis kode etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik dan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Dan dalam mengambil keputusan, majelis kode etik melakukannya secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka akan diambil dengan suara terbanyak. Dan keputusan majelis kode etik itu bersifat final. Kemudian, kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam PMK 190 tahun 2018. Pertama, pada PMK tersebut dijelaskan mengenai nilai-nilai Kementerian Keuangan yang ada 5. Yang pertama, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Tentu kita sudah mengenal 5 nilai tersebut karena sejak kita berkuliah di kampus ini pertama kali dimulai dari dinamika, itu tuh sudah diajarkan dan dijelaskan apa itu nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ada integritas yang berarti pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan benar, dan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Dan profesionalisme, bekerja dengan tuntas dan akurat, serta berkompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab, serta komitmen tinggi. Kemudian dari sinergi, itu membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
Kemudian nomor 4 adalah pelayanan. Pelayanan berarti seluruh pegawai harus memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Kemudian nomor 5 ada kesempurnaan, yang berarti seluruh pegawai senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang serta memberikan yang terbaik. Kode etik dan kode perilaku. Jadi di sini kode etik dan kode perilaku itu dibangun berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam PMK ini sebenarnya dijelaskan banyak sekali contoh-contohnya itu seperti apa, tapi di slide kali ini hanya dijelaskan satu contoh dari masing-masing kode etik dan kode perilaku nilai-nilai Kementerian Keuangan. Teman-teman bisa membacanya sendiri, dimulai dari integritas, profesionalisme, sinergi, kemudian pelayanan, dan kesempurnaan. Kemudian ada pencegahan terhadap pelanggaran kode etik. Yang pertama ada memberdayakan unit kepatuhan internal. Kalau teman-teman kemarin PKL ada di KPPN ada MSKI, kalau di Kanwil di JPB ada SKKI. Kemudian kedua, berkoordinasi dengan Ijen dalam melaksanakan pengawasan internal. Kemudian membangun koordinasi dengan penyelenggara pendidikan dan pelatihan, serta pembina kepegawaian pusat atau unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi bisa dari PPPK atau Biro SDM di Setjen itu melakukan sosialisasi terkait pemahaman kode etik dan kode perilaku pegawai. Kemudian melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan ketentuan yang berhubungan dengan kode etik dan kode perilaku. Jadi maksud internalisasi sini adalah sebuah penghayatan dan penanaman atau doktrin terkait kode etik yang kemudian diterapkan, diaktualisasikan di kehidupan sehari-hari. Ini ada kewajiban, hak, dan disiplin PNS. Kewajiban ada di PP 53 tahun 2010, di mana di PP ini dijelaskan ada 17 kewajiban dalam PP ini. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Ada 17. Dan di UU nomor 5 tahun 2014 yaitu UU tentang ASN juga dijelaskan tentang kewajiban. Yang pertama ada setia dan taat kepada Pancasila, UUD, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian menunjukkan integritas, keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian ada hak yang diatur dalam UU nomor 5 2004. Ada 5, gaji tunjangan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Dan untuk PNS dan PPPK itu ada perbedaan, di mana PPPK tidak ada poin nomor 3, yaitu tidak mempunyai hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan ada disiplin PNS, yaitu kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati maka dijatuhi hukuman disiplin. Ini adalah larangan PNS yang ada 15 ayat. Teman-teman bisa membaca sendiri. Pada ayat 12 sampai 15 kemarin sudah dibahas terkait berpolitik praktis. Dan apabila tidak menaati kewajiban dan larangan, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Dan hukuman disiplin tersebut ada 3, ringan, berat, dan sedang. Yang ringan adalah teguran lisan, tertulis, kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian sedang ada penundaan kenaikan gaji dan penundaan kenaikan pangkat yang sama-sama keduanya selama 1 tahun. Dan ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Untuk berat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
kemudian pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Topik bahasan selanjutnya adalah etika dan etiket. Etika dan etiket. Pertama, etika dulu. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, artinya timbul dari kebiasaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan bahwa arti etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika juga dapat diartikan sebagai suatu sikap seseorang untuk menunjukkan rasa ketersediaan ataupun kesanggupan mentaati sebuah ketentuan dan macam-macam norma kehidupan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat maupun berorganisasi. Sedangkan untuk etiket, etiket berasal dari bahasa Perancis, etiquette, yang berarti sopan santun. Menurut KBBI, etiket didefinisikan sebagai tata cara atau adat, sopan santun, dan lain sebagainya dalam rangka memelihara hubungan yang baik di antara sesama manusia dalam sebuah lingkungan masyarakat. Etiket juga diartikan sebagai suatu sikap seperti sopan santun maupun aturan lainnya yang mengatur tentang hubungan di antara kelompok manusia yang beradab di dalam pergaulan. Etiket merupakan suatu perilaku seseorang yang dianggap cocok, sopan, pas, serta terhormat yang berkaitan dengan kepribadian orang tersebut. Etika dapat berlaku kapanpun dan dimanapun, terutama dalam bersosialisasi terhadap orang lain dan diri sendiri, yang artinya etika dapat berlaku kapanpun, bagi siapa saja dan dimanapun, meski tidak ada orang lain yang menyaksikan. Sedangkan etiket berkaitan dengan cara suatu perbuatan, adat, kebiasaan, serta cara-cara tertentu yang menjadi panutan bagi sekelompok masyarakat dalam berbuat sesuatu. Selanjutnya, apa sih sebenarnya perbedaan etika dan etiket? Yang pertama, etika berlaku kapanpun, baik dalam pergaulan dengan orang lain maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan kata lain, etika berlaku bagi siapa saja, meskipun tidak ada orang yang menyaksikan. Contohnya, mencuri adalah perbuatan yang dilarang, meskipun ketika melakukan hal tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan. Hal tersebut tetap melanggar peraturan. Contoh lainnya, ketika kita meminjam suatu barang, barang tersebut nantinya harus tetap dikembalikan, meskipun pihak yang meminjamkan lupa. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam pergaulan saja. Artinya, etiket hanya berlaku ketika ada orang lain yang menyaksikan perbuatan yang kita lakukan. Dan ketika tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya, mengangkat kaki ke atas meja, bersendakwa, maupun berbicara ketika sedang makan bersama orang lain dianggap perbuatan yang tidak sopan dan melanggar etiket, serta tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, jika kita melakukan perbuatan tersebut saat sedang sendirian ataupun tidak ada saksi mata, maka cara makan yang demikian itu tidaklah melanggar etiket dan boleh dilakukan. Yang kedua, etika itu bersifat absolut. Artinya, etika memiliki ketentuan atau prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, di mana perbuatan baik akan mendapatkan pujian, sedangkan perbuatan buruk harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya, larangan untuk membunuh dan larangan untuk mencuri, di mana ketika seseorang melakukan pembunuhan atau pencurian, maka ia harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Sedangkan etiket itu bersifat relatif, artinya sesuatu yang menurut suatu budaya dianggap hal yang tidak sopan, akan tetapi belum tentu budaya lain memiliki anggapan yang sama. Bisa saja hal itu dianggap sebagai hal yang wajar atau hal yang sopan. Contohnya, ketika seseorang yang memiliki kebiasaan makan tanpa menggunakan sendok, alias makan dengan menggunakan tangan, bagi sebagian kalangan itu dianggap hal yang wajar. Akan tetapi, bagi sebagian kalangan lainnya, menganggap hal itu sebagai perbuatan yang tidak sopan. Contoh lainnya, etiket saat buang angin. Ketika buang angin
saat sedang bersama orang lain, meskipun tidak bersuara dan tidak berbau, merupakan perbuatan yang tidak sopan. Akan tetapi, jika buang angin meskipun mengeluarkan suara dan berbau, akan tetapi pada saat itu tidak sedang bersama orang lain, maka hal itu tidaklah melanggar etiket. Yang ketiga, etika berkaitan dengan cara dilakukannya suatu perbuatan yang sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena perbuatan tersebut sama saja dengan mencuri. Sedangkan etiket itu berkaitan dengan tata cara dari suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Contohnya, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada orang lain, hendaknya perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. Dan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tangan kiri, maka dianggap telah melanggar etiket. Yang keempat, etika memandang manusia dari segi dalam batiniah. Orang-orang yang benar-benar baik tentu akan bersikap etis. Dan jika orang itu bersikap etis, maka mustahil ia memiliki sifat munafik. Seseorang yang telah mencuri tetap saja dianggap sebagai pencuri, meskipun ia memiliki tutur kata yang baik. Lain halnya dengan etiket, di mana etiket memandang seseorang dari segi luarnya atau secara lahiriah. Artinya, meskipun seseorang selalu berpegangan pada etiket, akan tetapi ia biasanya atau bisa saja bersifat munafik. Akhir-akhir ini, banyak sekali serigala berbulu domba. Di luar tampak baik, akan tetapi di dalam hatinya menyimpan berbagai macam niat yang buruk. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memiliki penampilan serta tutur kata yang baik. Akan tetapi, hal itu bisa digunakan untuk mengelabui orang lain agar niat dan tindak kejahatannya bisa berhasil. Selanjutnya, menurut Goncaraningrat, nilai adalah suatu bentuk budaya yang memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman bagi setiap manusia dalam masyarakat. Bentuk budaya ini dikehendaki dan bisa juga dibenci, tergantung daripada anggapan baik dan buruk dalam masyarakat. Definisi nilai secara umum. Nilai secara umum adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik di mana keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga yang terbesar, mulai dari lingkup suku, bangsa, hingga masyarakat internasional. Karakteristik nilai. Sebuah nilai memiliki ciri khusus tertentu yang khas. Yang pertama, nilai bersifat umum. Yang kedua, berbentuk abstrak. Yang ketiga, konsepsional. Yang keempat, nilai mengandung kualitas moral manusia. Yang kelima, nilai tidak selamanya realistik. Yang keenam, dalam bermasyarakat, nilai juga bisa bersifat campuran. Dan yang ketujuh, nilai cenderung bersifat stabil. Dengan mengacu kepada sebuah nilai, seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik, sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Fungsi nilai. Yang pertama, nilai sebagai standar. Nilai sebagai standar memiliki fungsi yang pertama, membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam social issues. Yang kedua, mempengaruhi individu menyukai ideologi. Yang ketiga, mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. Yang keempat, melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Yang kelima, mengarahkan tampilan tingkah laku membujuk dan mempengaruhi orang lain. Kemudian, nilai juga sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Lalu, nilai sebagai motivasional, dan yang terakhir,
nilai sebagai keyakinan. Selanjutnya, konsep norma. Pengertian norma. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, seperti norma kesopanan, norma hukum, serta norma agama. Secara singkat, norma adalah aturan yang mengikat. Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Ada juga yang memiliki pendapat lain tentang pengertian norma, yaitu norma berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mos yang merupakan bentuk jamak dari kata mores, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Macam-macam norma. Berdasarkan sifatnya, norma dapat dibedakan menjadi yang pertama, norma formal. Norma formal sendiri adalah ketentuan dan aturan yang dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Contohnya adalah perintah presiden, konstitusi, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan lain sebagainya. Yang kedua, norma nonformal. Norma nonformal sendiri adalah ketentuan dan aturan yang tidak diketahui siapa dan bagaimana norma tersebut dibuat. Biasanya, ciri-ciri dari norma nonformal ialah tidak tertulis. Berdasarkan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, norma dapat dibedakan menjadi yang pertama, norma agama. Norma agama adalah kaidah-kaidah atau peraturan hidup yang dasar sumbernya dari wahyu ilahi. Yang kedua, norma kesusilaan. Setiap manusia mempunyai hati nurani yang merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan sendiri ialah peraturan hidup yang sumbernya dari tata pergaulan masyarakat mengenai etika sopan santun serta tata krama yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum sendiri adalah aturan yang sumbernya dari negara atau pemerintah. Fungsi norma. Yang pertama, norma berfungsi sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Yang kedua, norma dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, norma dapat menciptakan suasana yang tertib. Yang keempat, norma merupakan wujud konkret terhadap berbagai nilai di masyarakat. Dan yang kelima, norma mengikat seluruh warga masyarakat. Hal ini karena fungsi norma disertai dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai etika komunikasi. Apa itu etika komunikasi? Etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus, karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Dalam etika komunikasi, yang pertama itu adalah memulai pembicaraan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memulai pembicaraan yaitu, pertama, lihat keadaan calon lawan bicara. Apakah dia terlihat sedang sibuk atau terburu-buru? Kalau iya, mungkin kita harus mencoba berbicara lain kali. Lalu, ada ramah dan sopan. Menyapa lawan bicara Anda dengan ramah dan sopan, namun tidak boleh terkesan dibuat-buat.
dapat dimulai dengan basa-basi mengenai kabar dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan hanya bicara, dengarkan juga. Ketika kita terlalu sibuk bicara dan tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh lawan bicara, kita seperti tidak menghargainya. Komunikasi tatap muka. Dalam komunikasi tatap muka, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, tatap mata lawan bicara. Yang kedua, jaga intonasi dan kecepatan bicara. Yang ketiga, lontarkan pertanyaan. Menatap mata lawan bicara agar jangan sampai kita malah melihat ke arah yang lain dan membuat lawan bicara merasa terganggu atau merasa tidak diperhatikan. Lalu, menjaga intonasi dan kecepatan bicara. Bicaralah dengan suara yang stabil, tidak terlalu pelan atau tidak terlalu tinggi. Selain itu, bicaralah dengan kecepatan yang normal supaya dapat disimak dengan baik. 3. Lontarkan pertanyaan. Dengarkanlah dengan baik apa yang dikatakan lawan bicara dan sahutilah dengan melontarkan pertanyaan atau pernyataan. Komunikasi lewat media. Perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Karena komunikasi lewat media kebanyakan mengandalkan tulisan, maka kita harus lebih berhati-hati dengan gaya bahasa yang kita tulis. Lalu, atur intonasi jika kita sedang menelpon. Dalam menelpon, ekspresi wajah tidak dapat terlihat. Karena itu, kita perlu mengatur intonasi suara ketika kita sedang menelpon. Yang ketiga, pikirkan apa yang ingin ditulis. Sebelum kita melakukan komunikasi dengan orang lain, gunakan waktu yang ada untuk berpikir agar dapat mengkomunikasikan hal-hal dengan lebih baik dan menyortir kalimat yang tidak patut. Selanjutnya, ada teknik komunikasi yang baik. Teknik komunikasi yang baik ada 5. Yang pertama, bicara dengan jelas. 2. Mendengarkan dengan baik. 3. Perhatikan lawan bicara. 4. Konfirmasi jika merasa salah paham. Yang kelima, perhatikan komunikasi nonverbal. Etiket komunikasi. Etiket komunikasi ada 7. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. 2. Mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain. Yang ketiga, mengucapkan tolong ketika meminta bantuan. 4. Mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan. 5. Mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. 6. Menghormati orang-orang yang lebih tua. 7. Mengurangi kebiasaan menyela ucapan orang lain. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai etika profesi. Pengertian etika profesi. Menurut ahli, etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Orang yang menjalani suatu profesi mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk berkarya dengan standar kualitas yang tinggi. Mengingat makna profesi dan profesional, maka etika profesi merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari setiap profesi. Etika profesi merupakan pembeda utama antara profesional dan orang yang sekedar ahli pada suatu bidang yang ditekuni. Lalu, ada kode etik profesi, yang merupakan sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, yang benar dan salah, dan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh profesional. Selanjutnya, ada fungsi dan sanksi. Fungsi kode etik ada 3. Yang pertama, pedoman setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi. Lalu, ada sanksi pelanggaran kode etik, yaitu
sanksi moral, dikeluarkan dari organisasi, dan kasus pelanggaran kode etik akan ditindak oleh Dewan Kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Urgensi etika profesi. Ada 5 urgensi dari etika profesi. Yang pertama, kebutuhan kepercayaan masyarakat. Kedua, kualitas jasa yang diberikan. Yang ketiga, standar mengatur anggota atau self-regulation. Yang keempat, menjaga martabat dan kehormatan profesi. Yang kelima, melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan profesi. Yang terakhir, ada prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi itu ada 5. Yang pertama, tanggung jawab, 2, kebebasan, 3, kejujuran, 4, keadilan, dan 5, otonomi. Tanggung jawab ada by function sama by profession. By function berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan by profession berkaitan dengan akibat pelaksanaan profesi, prinsip, beneficence, dan non-maleficence. Lalu ada kebebasan, bebas menjalankan profesi, tapi komitmen terhadap aturan main. Ketiga, ada kejujuran, mengakui kelemahan atau conscious improvement. Keempat, ada keadilan, yaitu menjalankan kewajiban, tidak melanggar hak pihak lain, berkaitan dengan kehormatan dan nama baik. Kelima, ada otonomi, terbebas dari campur tangan yang berkaitan dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyaksikan.